Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Apoteker Lena Purnomo dalam channel Dunia Obat. Hari ini kembali saya akan bahas tentang suatu obat kontrasepsi oral yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu andalan pil. Namun hari ini saya akan bahas salah satu varian lainnya dari pil andalan, yaitu andalan FE atau yang biasa disebut dengan andalan hijau. Di video ini saya akan jelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari kedua pil andalan ini. Tapi sebelumnya, yuk kita subscribe dulu channel ini biar makin berkembang. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian bisa selalu update dengan video-video terbaru dari channel ini. Well, andalan FE ini merupakan suatu obat kontrasepsi oral yang penggunaannya tentu saja ditujukan untuk mencegah atau menunda terjadinya kehamilan. Dan untuk penggunaan pertamanya wajib dikonsultasikan dulu dengan dokter atau bidan setempat ya. Setelah itu ibu-ibu baru bisa membeli sendiri di apotek untuk melanjutkan siklus-siklus berikutnya. Sama seperti pil andalan biru, pil andalan FE ini diproduksi oleh PT Harsen di Jakarta dan dipasarkan oleh PT DKT Indonesia. Andalan FE ini termasuk dalam kategori golongan obat keras yang ditandai dengan huruf K di dalam lingkaran merah. Untuk isinya, dalam blister pil andalan FE ini terdiri dari 28 pil salut gula, di mana dari 28 pil ini terdiri dari 21 pil aktif yang berwarna kuning, dan pil ini berisi etinil estradiol sebanyak 0,03 mg dan juga levonorgestrel sebesar 0,15 mg. Sedangkan untuk pil placebo yang berwarna putih ini mengandung ferofumarat sebesar 75 mg. Jadi dari segi komposisi ada sedikit perbedaan ya ibu-ibu dari pil andalan yang berwarna biru dan juga andalan pil hijau atau andalan pil FE ini, yaitu perbedaannya terletak pada tablet placebonya, di mana pada andalan yang biru atau andalan biasa ini tablet placebo hanya mengandung gula atau laktosa saja, sedangkan dalam pil andalan FE atau pil andalan hijau ini ada kandungan ferofumarat atau zat besinya. Nah, zat besi dalam pil andalan FE ini, dalam tablet placebo ini berfungsi untuk mencegah terjadinya anemia dengan cara merangsang pembentukan sel darah merah atau dalam dunia kesehatan biasa disebut dengan proses eritropoiesis. Kemudian untuk mekanisme aksi antara pil andalan yang biru dan andalan hijau ini tidak ada perbedaannya, yaitu masih bekerja dengan 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama adalah mencegah terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur yang telah matang oleh indung telur, dan yang kedua adalah meningkatkan kekentalan lendir serviks sehingga bisa menghambat pergerakan sperma, dan yang ketiga adalah mempengaruhi suasana endometrium sehingga menghambat proses implantasi atau penempelan sel telur yang dibuahi di endometrium. Oke, itu ya. Jadi sama, yang membedakan adalah di tablet placebonya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi ketika ibu-ibu ingin menggunakan pil andalan ini adalah yang pertama, untuk penggunaan awal atau pertama kali wajib konsultasi dulu ya dengan dokter atau bidan setempat. Kemudian sebaiknya pil andalan ini digunakan pertama kali saat menstruasi, dimulai dari baris yang paling atas atau pil placebonya sesuai dengan hari menstruasinya. Kemudian yang ketiga, jika merupakan pertama kali menggunakan pil andalan FE ini, sebaiknya selama 14 hari ke depan menggunakan kontrasepsi tambahan seperti kondom atau menerapkan metode senggama terputus atau coitus interruptus. Yang keempat, disarankan untuk pil ini tidak disarankan untuk wanita-wanita yang mengalami hipertensi, memiliki penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, dan juga penyakit liver kronis. Kemudian
wanita dengan riwayat tromboflebitis dan tromboemboli juga dikontraindikasikan untuk menggunakan pil andalan ini. Serta yang paling penting yang harus diingat, pil andalan ini baik yang biru ataupun yang hijau tidak boleh digunakan pada wanita hamil. Jadi ketika akan menggunakan pil ini pastikan terlebih dahulu bahwa ibu-ibu tidak dalam keadaan hamil ya. Untuk efek samping yang paling sering terjadi yaitu seperti yang banyak dilaporkan adalah sakit kepala, mual muntah, berkunang-kunang, berputar-putar kepalanya. Gejalanya mirip-mirip orang yang sedang hamil muda ya. Kemudian ada juga sensasi yang tidak nyaman di perut seperti kayak kram perut atau nyeri di bagian payudara, itu juga sering terjadi. Jadi selama itu tidak mengganggu, pil andalan ini boleh tetap digunakan. Tetapi jika gejalanya sangat mengganggu aktivitas dan bisa menghambat aktivitas sehari-hari, ibu-ibu perlu konsul ke dokter atau bidan yang meresepkan pertama kali. Untuk efek samping lainnya yang sering muncul juga dan ini adalah hal umum yang tidak perlu dikhawatirkan adalah adanya perubahan siklus menstruasi, seperti misalnya menjadi tidak mens atau siklusnya jadi tidak teratur, kemudian jadi sering ngeflek atau ada pendarahan di waktu mens. Pendarahan di waktu mens itu misalkan biasanya ibu-ibu mens di awal bulan, berarti harusnya siklus berikutnya akan datang lagi di awal bulan, tapi di pertengahan bulan atau minggu ketiga kok ada pendarahan lagi, tapi hanya beberapa hari. Nah, itu namanya adalah pendarahan di antara waktu mens. Jadi, itu merupakan efek samping yang umum juga terjadi dari penggunaan dari pil KB andalan ini, baik yang hijau ataupun yang biru. Selain itu, pada pemakaian jangka panjang, beberapa orang juga mengalami peningkatan berat badan, jadi bikin gemuk di beberapa orang, tapi tidak semua ya. Ada juga yang melaporkan adanya penurunan libido atau rasa enggan untuk berhubungan. Jadi itu adalah efek samping yang pernah dilaporkan. Nah, untuk penggunaannya bagaimana? Penggunaannya secara garis besar sih sama dengan pil andalan yang biru ya. Jadi ketika kita beli satu blister pil andalan FE, ini sebaiknya diminum pada hari pertama menstruasi. Misalkan ibu-ibu menstruasi pada hari Kamis, ya sudah, cari hari Kamis di baris paling atas, kemudian ikuti anak panah yang ada di belakang kemasannya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya, hingga ibu-ibu kembali lagi ke atas. Nah, biasanya ketika ibu-ibu kembali menggunakan atau mengkonsumsi dari pil placebo atau kembali ke baris yang paling atas ini, jika siklus menstruasinya sudah terbentuk, ibu-ibu akan mengalami haid atau menstruasi. Nah, itu untuk penggunaannya. Pertanyaannya, kalau sedang tidak menstruasi, misalkan ibu-ibu lepas dari KB suntik, kemudian ingin ganti menggunakan pil andalan, caranya bagaimana? Sedangkan sewaktu menggunakan KB suntik, ibu-ibu tidak pernah mengalami menstruasi. Boleh aja, tapi untuk cara pakainya ada sedikit perbedaan. Jika pada kondisi normal sedang haid kita konsumsi dari baris yang paling atas untuk minum placebonya, nah ketika ibu-ibu tidak haid dan ingin menggunakan pil andalan FE ini, ibu-ibu minum dari baris yang kedua. Misalkan ini hari Senin, ya udah minum dari hari Senin. Pil yang ada tulisan Seninnya. Kemudian ikuti saja arah anak panahnya sesuai yang ditunjukkan di belakang kemasan, kemudian kembali lagi ke tablet yang putih. Nah, ketika sampai tablet putih tidak match gimana? Ya nggak apa-apa, lanjutkan aja. Karena kita mulai dari tablet yang kuning ya. Jadi pil andalan FE ataupun pil andalan biru ini akan memberikan efek sebagai obat kontrasepsi ketika sudah diminum selama kurang lebih 7 hari. Nah, karena kalau misalkan dari pil aktif yang terakhir ibu-ibu kembali ke pil placebo dan tidak haid, ya sudah nggak apa-apa, lanjutkan saja untuk minum hingga berganti dengan blister yang baru dan lanjut ke hari berikutnya. Jadi kalau setelah minum pil kuning dan kembali pil putih tidak datang
bulan atau tidak mens, tidak perlu khawatir ya, karena itu memang efek samping dari salah satu efek samping yang sering terjadi dari penggunaan kontrasepsi oral seperti andalan pil atau obat kontrasepsi oral lainnya seperti mikroginon. Itu juga bisa menyebabkan hal yang serupa. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian pertanyaannya sekarang, kalau misalkan lupa minum gimana? Nah, pil KB andalan ini sebaiknya, untuk pil kombinasi ini sebaiknya memang diminum setiap harinya pada waktu yang sama. Misalkan diminum setiap malam, setelah makan malam ibu-ibu minum 1 pil. Maka hari berikutnya disarankan juga pada jam yang sama dikonsumsi kembali pil yang harus diminum pada hari yang bersangkutan. Misalkan hari Senin jam 8, hari Selasa jam 8, Rabu jam 8. Jadi jangan melenceng terlalu jauh, karena hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan dari kerja si pil andalan ini. Nah, tapi kalau lupa itu gimana caranya? Nah, kalau misalkan ibu-ibu lupa sebelum 12 jam, ketika ibu-ibu ingat, maka ibu harus segera meminum pil yang terlupa. Misalkan semalam harusnya minum jam 7 malam, tapi baru ingat bangun tidur jam 5 baru ingat, wah semalam belum minum pil nih. Jadi ketika ingat itu jam 5 pagi itu ibu-ibu langsung minum pil yang terlewat semalam. Kemudian nanti malam di jam 7 malam ibu-ibu minum pil yang hari ini. Jadi diganti segera mungkin setelah ingat. Tapi kalau lupanya lebih dari 2 hari gimana? Ya sama. Jadi kita misalkan sekarang hari Senin, dan ternyata pil yang di hari Sabtu dan di hari Minggu itu tidak terminum. Cara minumnya gimana? Maka saat ini ibu-ibu langsung minum untuk pil yang hari Sabtu dan Minggu. Jadi di hari ini, hari Senin, ibu-ibu langsung minum 2 pil yang terlupa, yaitu pil hari Sabtu dan pil hari Minggu. Kemudian untuk hari Selasa, untuk hari berikutnya ibu-ibu minum pil yang hari Senin dan hari Selasa. Jadi minumnya 2-2, Senin minum 2, Selasa minum 2. Nah, kalau lupanya sampai 3 hari, ya amannya diminum 2-2, diganti 2-2, tapi tetap dipakai atau ditambahkan kontrasepsi tambahan ya, seperti penggunaan kondom. Karena ketika pil KB ini tidak diminum dengan teratur sesuai anjurannya, otomatis efektivitasnya juga akan berkurang. Jadi selama 7 hari ke depan gunakan kontrasepsi tambahan, misalkan pakai kondom gitu. Nah, kalau lupanya lebih dari 1 minggu, wah ini gawat nih kalau lupanya udah lebih dari 1 minggu ya. Kalau lupanya lebih dari 1 minggu, pertama yang harus dilakukan adalah beli test pack dulu ya Bu ya. Beli test pack, dicek apakah hamil atau tidak. Jadi kalau tidak hamil, ibu-ibu bisa lanjutkan lagi minum dengan blister yang baru, dengan mulai hari sesuai dengan hari minumnya yang ada di balik kemasan. Kemudian lanjutkan sampai pil itu habis dan mulai blister baru lagi. Tapi kalau misalkan ibu-ibu hamil dalam waktu 7 hari itu, ya sudah, berarti pil ini tidak boleh digunakan. Jadi harus diganti pilnya dengan suplemen hamil atau vitamin untuk ibu hamil ya. Jadi ini sudah lewat, nggak bisa digunakan lagi. Mungkin seperti itu penjelasan untuk pil KB ini. Untuk penyimpanannya, simpan di tempat yang terlihat tapi aman dari jangkauan anak-anak ya. Jadi simpan aja di tempat yang mudah terlihat agar tidak lupa. Misalkan boleh aja tuh ditaruh, kalau di rumah ada lemari obat boleh disimpan di lemari obat, atau kalau nggak ada ya boleh disimpan di kamar ya, di atas lemari baju atau di atas meja nakas kamar, itu boleh untuk mengingatkan konsumsi pilnya ini agar bisa teratur. Atau boleh juga minta bantuan suami ya untuk mengingatkan, atau pakai pengingat di HP untuk mengingatkan juga agar tidak ada pil yang terlewat. Kemudian nggak boleh disimpan di suhu di atas 30 derajat ya. Nggak boleh misalkan di dapur, jangan disimpan di dapur, karena di dapur itu biasanya suhunya lebih panas daripada ruangan lain karena sering dipakai untuk masak gitu.
Mungkin itu penjelasan untuk pil KB andalan FE ini. Jadi memang bedanya ada di pil placebonya ya, dimana pil andalan FE ini mengandung zat besi yang ditujukan untuk ibu-ibu yang misalkan menstruasinya banyak mengeluarkan darah atau untuk menghindari terjadinya anemia saat proses menstruasi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.